Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, sore ini saya akan memberikan materi kuliah terkait dengan pemilihan umum atau sering disebut dengan pemilu. Kita memasuki kepada materi terkait dengan mengapa pemilu diadakan. Kita masuk kepada teori bottom up yang diciptakan oleh Harold and Miller, bahwa teori ini menekankan kepada bagaimana sebuah pemilu merupakan suatu penerjemahan akuntabilitas pemerintah terhadap yang diperintah. Pemilu pada akhirnya menentukan siapa yang memerintah, dan hasil pemilu berikutnya sangat tergantung kepada bagaimana pemerintah tersebut dijalankan. Rakyat pada partai politik, kemudian pemilihan umum, dan menjadilah pemerintah. Menurut teori top down yang dikarang oleh Ginsberg, bahwa fokus utamanya adalah proses pemilu itu sendiri, bahwa pemilu merupakan cara untuk memperkuat kekuasaan pemerintah terhadap rakyatnya. Penguasa, kemudian partai politik, di mana partai politik tersebut adalah mengurangi fungsi partisipasi rakyat dan terbatas pada pemilu saat itu. Kemudian pemilu atau pemilihan umum, dan setelah pemilu maka akan memperkuat legitimasi penguasa. Baiklah, kita akan memasuki materi tentang pengertian pemilu. Bahwa menurut Rob Hickway, bahwa pemilihan umum adalah sebuah kompetisi untuk menduduki jabatan politik yang didasarkan pada pernyataan pilihan secara formal oleh rakyat. Pilihan-pilihan tersebut kemudian digabungkan menjadi sebuah keputusan kolektif untuk menentukan kandidat mana yang menang. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu adalah, pengertiannya adalah bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah bahwa pemilu anggota DPR, DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPR 1, dan DPR 2 dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pilpres adalah bahwa pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita memasuki materi tentang pemilu secara luber dan jurdil. Pemilu secara langsung diartikan bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Secara umum berarti bahwa menjamin kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan atau status sosial. Secara bebas diartikan sebagai bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Secara rahasia diartikan sebagai
pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya kepada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kita lanjutkan dengan materi tentang pemilu yang luber dan jurdil. Pemilu yang aman diartikan sebagai setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Secara jujur dapat diartikan bahwa di dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adil dapat diartikan sebagai setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Bahwa undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum atau pemilu adalah Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum adalah antara lain 1. UUD 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pemilu sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 22E adalah bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Peserta pemilihan umum, bahwa peserta pemilihan umum untuk DPR dan DPRD itu adalah masuk ke dalam partai politik sebagaimana tertuang di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan peserta pemilu untuk DPD adalah perseorangan, minimal berumur 21 tahun dan minimal adalah lulusan SMA. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang artinya dapat juga diikuti oleh anggota parpol. Peserta pemilu Pilpres adalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi presidensial threshold sebagaimana tertuang di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berikutnya adalah terkait dengan persyaratan peserta pemilu DPR dan DPRD. Bahwa partai politik peserta pemilu pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional diterapkan sebagai partai politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya. Atau partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan
1. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Kedua adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Ketiga, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. 4 adalah memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Persyaratan peserta pemilu DPR dan DPRD selanjutnya adalah menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Kemudian memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Selanjutnya adalah mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten atau kota sampai pada tahapan terakhir pemilu. Dan selanjutnya adalah mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Dan yang terakhir adalah menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Kita lanjutkan kepada syarat calon presiden dan wakil presiden. Pertama adalah warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Yang kedua adalah tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Yang ketiga adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Yang berikutnya adalah bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Berikutnya adalah tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Berikutnya adalah tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan kepada putusan pengadilan. Selanjutnya adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Berikutnya adalah terdaftar sebagai pemilih. Berikutnya adalah memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak pribadi. Kita lanjutkan dengan persyaratan berikutnya adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Persyaratan yang berikutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Berikutnya adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, berpendidikan minimal SMA atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan SMK atau madrasah aliyah kejuruan atau MAK atau bentuk lainnya yang sederajat. Syarat berikutnya adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI dan memiliki visi dan misi program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
Persyaratan calon presiden dan wakil presiden selanjutnya adalah bahwa berdasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan pasal 6A UUD 1945 adalah bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada, maka dilantik. Apabila tidak ada yang memenuhi, dilakukan pemilihan pemutaran kedua. Dua calon yang memilih suara terbanyak, pertama dan kedua, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan pasal 22C dan 22D UUD 1945. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi. Syarat calon peserta pemilu DPD adalah bukan kepala daerah, wakil kepala daerah, PNS, TNI atau Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas atau karyawan pada satu BUMN atau BUMD atau badan lainnya yang bersumber keuangannya dari keuangan negara. Kemudian notaris, pengacara, akuntan publik, pengusaha pengadaan barang dan jasa yang dananya menggunakan dana negara. Jumlahnya sama dan tidak lebih dari sepertiga anggota DPR. Dapat terpilih jika menempati urutan suara terbanyak 1 sampai dengan 4 di daerah pemilihannya. Daerah pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD. Apabila pemilihan umum DPR, wilayahnya adalah di wilayah provinsi atau bagian-bagiannya. Kemudian, kalau pemilu DPD, wilayahnya adalah berada di provinsi. Sedangkan pemilu DPRD provinsi, wilayahnya adalah kabupaten dan atau kota, atau gabungan kabupaten atau kota. Sedangkan pemilu DPRD kabupaten atau kota, wilayahnya adalah kecamatan atau gabungan dari kecamatan. Kita lanjutkan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam pasal 24C UUD 1945, yaitu memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang isinya adalah permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Demikian kuliah sore ini tentang pemilihan umum. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.